Ustazah, ini menarik ya pembahasannya. Ya, Karena menarik. Terus saya semalam itu berpikir apa kira-kira tuh? dari jalan mana dulu kita mulai obrolan hari ini ya. Oke, Mhm, atau kita sikapi ya dari beberapa mhm. hal yang ada di sekitar kita gitu Ustazah. Oke. Apalagi sekarang banyak obrolan yang pada akhirnya Mhm, divisualisasikan, ya kan? mhm. Podcast udah di mana-mana. Ya, Itu kan mhm. isinya juga orang ngobrol, Yes, ya kan? betul. Entah bahas tema A, B, C, D. Mhm. Terus juga mungkin ada beberapa kasus yang menggelayut ke para petinggi-petinggi gitu. Iya, oke. Kan gimana tuh? Mereka cerdas Mhm. nggak sih sebenarnya memilih obrolan? Agak sarkas Iya, ya kalau kayak gini ya. makanya saya agak hati-hati supaya nanti tidak keluar dari rel Mm. kereta api yang kita bawa sekarang gitu. Tapi satu Ya. dulu deh Us, kita Mhm. awali gitu ya di Baik. pagi hari ini. Mhm. Ngobrol tuh penting gak sih? Oke, tapi saya salam dulu ya. Iya dong, silakan silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra muslim dimanapun berada, baik yang menyimak melalui radio maupun di live streaming Mhm, TV, mhm. Radio Muslim TV. Senang rasanya hari ini kita dipertemukan Allah kembali dalam keberkahan hari Jumat. Semoga sudah bisa menyelesaikan target-target zikir kita Masya gitu Allah, ya. amin, Karena amin. tanpa itu kita Mm, sepertinya tidak cukup sempurna sebagai mm, mm, manusia, mm, mm. karena salah satu wujud syukur kita ya demikianlah gitu ya. Kalau ditanya apakah ngobrol itu penting, Mm-mm. nah, hari ini saya ngobrol sama Ya, anak-anak. wah seru Iya, banget. jadi kami hari ini mendesain kelas perempuan, kelas laki-laki Mm-mm, mm-mm, ceritanya, karena mm-mm. memang menyiapkan mereka untuk ke jenjang selanjutnya itu kan penting ya. Kemudian Mm. bahasa yang kami gunakan itu sederhana. Kalau tadi saya ke kelas perempuan itu menyampaikan, ternyata harus beda Mbak untuk bisa mengulik antara Ya, laki dengan perempuan betul, itu ya. betul, Saya hanya betul. bilang ke yang perempuan itu, baik yang selama ini mungkin masih ada di dalam hati dan Mm. pikiran kalian yang tidak bisa dikeluarkan, maka Ustazah punya satu kertas ini. Nah, satu kertas ini boleh kamu sebenarnya mau kirim surat kepada siapa, khusus Mm, kepada mm, Ustazah dia boleh, mau kirim surat kepada mama boleh, bahkan kepada orang yang hanya kamu kenal melalui sesuatu yang pernah mm, kamu mm, mm, saksikan mm. boleh. Atau yang paling penting adalah surat kepada Allah yang sebenarnya selama ini kamu pengen ngobrol itu apa Ya. gitu. Terus saya kasih cerita-cerita motivasi sedikit bahwa Mm, Allah itu mm, sekecil apapun kita boleh minta, kita boleh menyampaikan mm, apapun mm, yang ada mm, dalam hati mm. dan pikiran kita kepada Allah. Akhirnya oke, Ya Allah. baik us gitu. Yang perempuan saya tinggal ke yang laki-laki. Mm, Saya sudah titip ke ustadznya karena mm. biar diawali oleh ustadz. Ustadz, saya minta tolong ya, Ini nanti nih. anak-anak Heeh. dikasih tahu aja bahwa selama ini punya persoalan laki-laki tuh yang bisa ditanyakan sama perempuan itu seperti apa gitu kan. Oke. Akhirnya ustadz menyampaikan dan alhamdulillah benar. Tadi saya masih menerima sekitar 15 pertanyaan, itu belum selesai. Ya Allah, banyak ini Iya, PR-nya, banyak. Rek. Makanya kayaknya kalau ketemuan berikutnya juga masih akan berlangsung sama. Mm. Dan Masya Allah aneh-aneh gitu kan. Tadi ada pertanyaan yang umum sebenarnya, tapi itu sudah nyantol di kepalanya anak kelas SD. Mengapa lelaki itu selalu salah, Ustazah? Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya Unik harus banget. harus dari mana nih mulai supaya obrolan kita jadi cerdas gitu kan, biar naik level kita hari ini. Itu banyak denger di film apa Iya. real di rumah nih? Dan akhirnya mereka bilang, itu loh kan biasanya kan mereka bilang perempuan itu selalu benar. Benar. Terus berarti kan kenapa lelaki itu selalu salah? Oh my God. Ya Anak usia kelas 5 Allah. SD sudah Mm. mengakses itu. Akhirnya saya dari kalimat begini, baik. Ada namanya opini, ada namanya fakta. Lah itu termasuk bagian dari opini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena begini, begini terus akhirnya itu kok lucu ya. Jadi mereka mungkin merasa awalnya lucu. Perempuan itu selalu benar, misalnya begitu ya. Akhirnya Mhm. akhirnya ya Oke. saya mulai mencoba untuk untuk membuat mereka lurus dengan opini yang sesungguhnya kenapa itu bisa terjadi gitu Mhm, ya. mhm, mhm. Nah, kemudian mereka saya ajak, kalau misalnya
laki-laki itu baik, laki-laki itu soleh, berpegang teguh kepada ajaran agama, khususnya hukum adalah Al-Quran dan Sunnah, maka apakah dikatakan lelaki itu tidak baik atau lelaki itu salah? Saya bilang begitu kan. Akhirnya oh iya ya, berarti sebenarnya ukuran benar dan salah itu dari mana? Nah, objektif banget ya kan. Betul. Oke. Nanti mungkin kita mau lanjut lagi sih Oke, Us. boleh. Dan biar lebih nyaman gitu ya mitra muslim Anda, jadi boleh banget yuk gabung aja bersama kami. Silakan ya, nanti bisa telepon interaksinya 03156245555. WhatsApp-nya juga boleh nih mitra muslim, silakan ya di 0855300938. Supaya nanti kita ngobrol ya. Emang beneran ngobrol. Jadi pengen ngajak Anda juga interaksi mitra muslim ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Mozaik. Kami segera kembali. Ustazah, Ya. ngobrol tadi bahkan keseruan Ustazah sudah terlihat gitu ya sama Ya, anak-anak kan. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup unik yang kita itu kayak nggak nyangka akan dikeluarkan. Ya, Dan ya. tadi pagi juga saya dengar tuh sama Oke. Bunda Eli Risman gitu Oh, kan. Itu kan oke. pakar Pakar parenting banget ya, spesialis. Oke. Jadi memang ngobrol itu ada tekniknya kata Bunda Iya, Eli. betul. Bahkan ketika pingin banget deket sama anak, pingin deket sama suami, pingin deket sama orang-orang terdekat ya di antara kita, itu jangan terlalu panjang gitu katanya. Betul. Bahkan kayak gitu, dan beri pertanyaan bukan pernyataan. Ada poin-poin itu gitu loh. Agar ada respon. Iya, dan agar ngobrol gitu loh Iya. dalam tanda kutip. Emang agar diskusi. Iya, betul. Cuma kadang kesabaran itu ya Us ya, yang perlu dilatih atau kayak gimana sih dalam ngobrol tuh menurut Ustazah? Dalam ngobrol itu kalau yang saya temui dari sekian usia dengan sampai usia, dan akhirnya saya pun kan dengan kapasitas kita yang sering berada di depan audiens gitu kan, kita yang selalu menjadi orang yang ngobrol kan. Iya. Kita yang ngomong ya. Saya harus ada waktu, kemudian saya harus belajar untuk mendengar juga akhirnya gitu ya. Sehingga ngobrol itu akhirnya bisa dua arah. Nah, situasi itulah yang kemudian harus pandai kita manfaatkan, melihat ekspresi orang di depan kita, apakah beliau lebih senang kalau kita yang mendengarkan atau mendengarkan kita, itu pun harus dikenali dulu. Nah, kalau sama anak-anak itu benar-benar yang kita harus langsung menyediakan diri untuk mendengar, karena mereka itu kan masih punya banyak sekali kosakata gitu ya. Nah, kemudian kita sendiri para perempuan itu yang memang harus lebih banyak gitu ya. Cara cerdasnya yaitu tadi, kalau tips dari Bu Eli Risman kan harus betul-betul yang paling penting mana, sehingga ketika nanti kita sampaikan hal penting itu, obrolan bisa menjadi asik kan gitu. Tapi kalau kita cuman dari pikiran kita yang pengen kita sampaikan dulu banyak, akhirnya ya tidak akan mungkin menjadi asik. Orang mendengarkan kita belum tentu juga akhirnya menyimak betulan gitu ya. Betul. Seperti tadi saya awalnya begini, apakah cara saya kepada laki-laki dan perempuan sama ya? Akhirnya saya ingat beberapa ilmu yang disampaikan oleh para pakar itu, ketika perempuan itu lebih karena di dalam hatinya, maka saya pakai medianya adalah kertas gitu, sehingga dia malu atau tidak, semuanya dengan stimulus yang tepat dia akan menyampaikan di situ. Meski saya sekarang janjian nanti baru siang akan diskusi dengan mereka gitu ya. Nah, kalau yang laki-laki karena memang logik gitu ya, saya beri kesempatan mereka untuk bertanya sesuatu yang saat ini mereka ingin tahu. Kemudian kita bersepakat, baik. Setelah kita bersepakat itu gini, pertanyaan ini benar-benar ingin butuh jawaban atau sekedar kamu bertanya? Ya butuh, baiklah. Kalau begitu kita sepakat. Dalam hitungan sekian kita akan menata diri kita untuk bisa saling mendengar. Nanti ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu pun silahkan angkat tangan. Itu awalnya berat gak ya untuk anak kelas 5 SD gitu kan. Tapi ternyata bisa. Jadi mereka baik. Kalau begitu kesepakatan kita gimana nih? Oh deal, akhirnya deal. Baik, ini mau diurutin dari pertanyaan pertama atau kita milih dulu. Jadi saya harus meminta mereka untuk memilih kenyamanannya. Akhirnya diurutin aja baik. Nanti kalau ada
ada pertanyaan yang ternyata berhubungan dengan yang nomor berikutnya, berarti langsung disambungin aja ya. Oke, jadi kita sama-sama berbuka berbuka pengetahuan dulu, berbuka pikiran dulu, membuka diri untuk bisa saling bisa mendengar dan belajar, maka itu akan masuklah pada dunia obrolan. Yang levelnya akhirnya saya misalnya kayak tadi menjelaskan terkait dengan laki-laki itu selalu salah. Akhirnya kan ada ayat Quran yang harus saya bawa, kemudian ada cerita ketika Nabi Yusuf bersama Zulaikha itu bagaimana. Jadi panjang akhirnya dan mereka, ini baru pertanyaan pertama, kita bisa asik ya gitu. Ya begitulah. Pertanyaan yang mungkin tidak saya sangka lagi ada. Mengapa jihad atau perang itu hanya ada pada masa Rasulullah katanya. Akhirnya saya mulai lagi. Nah, jihad itu beda-beda, nah. Ini begini. Jihadmu dengan usiamu sekarang ya silakan Anda menjadi murid yang baik saja itu sudah jihad, saya bilang. Jadi direlatekan sama apa yang Yes. sekarang mereka rasakan, mereka hadapi, mereka alami. Betul ya, tapi kan mereka juga punya pengetahuan yang sebelumnya mereka punya kan. Gitu. Baik, itu biar ngobrolnya makin asik ya. Iya, yang menakutkan tadi naik levelnya itu loh terus Oke, ini sudah mulai ada banyak pertanyaan nih Us. Ada yang salam-salam dulu deh yang saya baca ya. Salam buat Ustazah yang selalu ceria pol dari Bu Yuniar. Alhamdulillah, mari kita sama-sama ceria Bu, supaya hari Ceria kita bareng dan ya. orang-orang di sekitar kita juga ceria. Amin, yuk cerianya jamaah ya. Yap. Bu Siti Rohana juga nih mendengarkan lewat radio juga, biar makin cerdas. Waduh, amin. Barakallah, ilmunya yang sangat bermanfaat juga ini. Bismillah selalu belajar. Oke. Kemudian Bu Ainur juga sambil senyum-senyum dengerin obrolannya, renyah, enak didengar, salah membuat siapa saja mendengarkan jadi hatinya itu seakan lupa masalah yang pernah ada. Jangan Bu, jangan dilupakan nanti jadinya. Jadi nggak selesai masalahnya Bu. Diselesaikan aja ya. Baik. Dihadapi. Ini ada yang menarik juga Pak Haryo dari Surabaya Ustazah. Ya. Sebenarnya dalam realita ketika dalam obrolan itu kan lebih ke ide ya, yang pastinya juga akan terbahas gitu tentang seseorang. Ya. Nah, sebenarnya kita ngomongin orang ya itu bukan karena kita iri atau apalah gitu Ustazah. Ya. Tapi kalau kita jujur, setidaknya kita bisa membantu teman yang lain agar tidak terjebak oleh orang yang kita bicarakan. Kalau ngomongin orang itu saya pikir perlulah, tapi jangan sampai yang jatuhnya gibah atau gosip. Ya. Karena menggosip itu sudah masuk dalam ranah iri dan tidak sesuai realita atau hoax, ataupun ingin balas dendam, ngajakin orang lain itu benci karena sakit hati yang disebabkan oleh iri. Ya. Menarik ini ya. Betul, dan tadi juga kami bahas jadi terkait dengan hal-hal yang demikian. Para ulama kita juga menyarankan kalau misalnya membuat contoh itu adalah contoh yang sudah ada dalam sejarah gitu ya. Kita misalnya mengawali obrolan itu dengan kejadian yang ada di sekitar kita, baik itu akhirnya terpaksa menyebut nama gitu ya. Terus kemudian dulu itu ketika Rasulullah ini, maka sejarahnya diambil. Maka tadi ketika kalau saya tetap ya saat ini memang fokus kampanye tentang sejarah Rasulullah, tentang sejarah-sejarah Islam yang bisa dipelajari sehingga nah ketika seorang yang tidak mampu untuk beribadah kepada Allah itu ada pertanyaan yang menarik tadi, kenapa lelaki itu apakah lelaki itu istimewa Ustazah gitu kan. Ini balik dunia lagi laki-laki gitu kan. Akhirnya iya lelaki itu istimewa karena begini, lihat di Al-Qur'an nabi-nabi itu gini, saya udah ngomong, dan ada juga lelaki yang menjadi contoh ketika dia tidak istimewa karena perbuatannya itu siapa, ada Fir'aun, ada kemudian salah satu presiden di negara tidak di Indonesia yang sekarang akhirnya sampai kuburannya pun tidak, dia jasadnya tidak diterima oleh bumi, dia harus ya gitu kan. Jadi mereka gitu berarti ini nah kita tidak menyebut nama seseorang tetapi kita menyebut apa yang Kisahnya dia lakukan, kisahnya Ya. sehingga mendapatkan seperti itu. Nah, memang kalau kita tidak
saya juga tidak memungkiri bahwa kita pasti punya kanan kiri kita kan ada banyak kejadian ya. Kemudian cukuplah itu menjadi hikmah gitu ya. Sehingga nah ini yang terjadi dengan saudara kita begini, maka coba kalau ada yang bisa nolong mari kita tolong. Tapi kalau misalnya memang itu hanya menjadi satu kajian yang hanya mengambil hikmah, maka cukuplah hanya di tema itu. Kemudian kita akan sama-sama untuk kembali memperbaiki semua keadaan dengan cara-cara Al-Quran dan hadis tentunya gitu. Oke, baik itu ya Mitra Muslim, dan balik lagi ya, kembali ke hati Anda gitu loh. Iya. Mau memang melakukan apa yang tadi mungkin diilustrasikan sama Ustazah, atau ya jatuh gibah tadi sih, itu juga pilihan ya. Tapi kalau bisa jangan dong. Betul, karena kan kita juga sudah tahu maksudnya gibah itu gimana. Dan insya Allah sehingga level kita naik itu saya yakin ya, maksudnya kita tidak mungkin naik ke level kalau kita pun tidak berusaha untuk menaikkan level kita ya. Caranya satu, buka lebih banyak pengetahuan, kemudian ya memang bersilaturahim itu dengan orang-orang yang tepat. Saya selalu bilang kepada anak-anak juga, kadang-kadang kita pun wajib memilih teman. Karena apa? Teman yang baik itu akan membawa kebaikan. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa teman itu tidak cukup baik ya, minimal kita berteman tapi tidak terlalu yang mendalam. Cukup Sebagai tahu aja. Betul, sebagai sosialisasi supaya tahu. Biar nggak delay ya sisi sosialnya ya. Iya. Oke, baik Ustazah, nanti kita akan lanjutkan kembali, tapi setelah jeda berikut ini ya. Insyaallah. Dan masih nunggu interaksinya lagi, yuk Mitra Muslim, silakan yang dari Lumajang, dari Tuban, dari Batu, Tulung Agung, yang di YouTube juga. Insyaallah nanti sesaat lagi juga akan saya sapa-sapa ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Mozaik. Kami segera kembali. Kita memilih obrolan yang bikin naik level katanya, biar cerdas ya. Iya, mari kita ngobrol kalau gitu. Oke, ada Bu Ida juga ini yang menyapa di YouTube. Kemudian ada Bapak Mama Syakur juga menyimak Ustazah. Masya Allah. Terima Semangat kasih. belajar. Semangat belajar ya. Ya. Emang belajar itu harus seumur hidup ya Usia. Iya dong, long life education. Ya. Minal mahdi ilal lahdi. Ya, sampai balik lagi nanti ke liang lahatnya ya gitu ya. Oke, ini ada menarik dari Mbak Aca ya di Duku Pakis. Saat ini milih teman itu memang harus, jadi dengerin ini berarti ya, Masya Allah. Memilih teman yang bisa saling support dalam kebaikan, saling menolong dan gak mudah menghakimi. Yang gak boleh milih itu baik sama orang. Iya, gak boleh milih-milih ya, harus baik sama semuanya nih. Gak peduli agamanya beda apa enggak juga. Karena kita harus baik sama semua orang meskipun ada yang bersikap kurang baik. Kita harus berusaha menunjukkan kalau kita beda dengannya. Siapa tahu jalan kita ini ya, cara kita ini jadi jalan hidayah buat mereka. Betul sekali. Dan itu hanya orang-orang yang diberkahi dengan kelapangan hati yang luar biasa bisa menerima segala perbedaan itu dengan pandangan yang positif. Kemudian berbuat juga tidak perlu berpikir nanti efeknya apa gitu. Maka saya selalu memotivasi diri begini, kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil kembali oleh Allah gitu kan. Karena kita bukan nabi. Kalau nabi kan kadang dikasih tanda. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri kan sampai diutuslah malaikat Israel untuk datang. Ya Ibrahim, engkau pengen berjumpa dengan kasihmu, aku disuruh Allah untuk mencabut nyawamu, kata Ibrahim. Loh, kekasih kok mau membunuh kekasihnya? Nggak mau saya, gitu kan bahasa kita gitu. Sampaikan kepada Allah, kekasih, apakah ada kekasih yang mau membunuh kekasihnya gitu kan. Kemudian disampaikanlah kalimat itu pada Allah oleh malaikat Israel, dan kemudian malaikat Israel dijawab sama Allah, apakah kekasih tidak ingin bertemu dengan yang dicintainya gitu ya. Akhirnya baliklah malaikat Israel datang kepada Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, ada pesan dari Allah. Apakah orang yang mencintai tidak ingin bertemu dengan yang dicintainya? Maka akhirnya, aku datang kepada Allah karena aku mencintainya, maka aku siap untuk hadir menemuinya.
Ya Allah. Itu teman ya, teman juga begitu. Jadi kalau alhamdulillah kita sudah tahu bahwa teman kita itu adalah positif untuk kita, maka mari kita jaga menjadi sebuah persaudaraan yang akhul muslim gitu. Tapi kalau misalnya tadi itu kita sepertinya menjadi jalan bagi sebuah perubahan yang lebih baik, ya kenapa tidak? Mungkin amal kecil kita bisa melalui itu. Minimal ini kalau saya masih belajar ya Mbak Afi. Jadi minimal kalau tidak bisa bersikap yang super baik, maka saling tidak mengganggu dan saling menghormati itu adalah cukup ya. Gitu. Betul, itu yang harus ditanamkan ya. Tapi untuk kayak kasih warisan ini ya usia. Biar mereka juga seperti itu ke anak-anak itu gimana ya untuk menerangkannya gitu. Biar nanti juga kan nggak selamanya cuma ngobrol sama kita gitu loh. Minimal anak-anak ke sekolah ya ngobrol sama ustadz-ustadzanya, ya sama temen-temennya. Betul. Iya, kan kadang-kadang kita harus pakai kacamata yang lebih lebar gitu. Jadi setiap perbedaan itu dihadirkan oleh Allah pasti untuk saling belajar dan saling melengkapi itu. Sehingga coba lihat kenapa di sekolah kita juga ada teman-teman kita yang istimewa. Karena kamu lihat betapa ibu dan ayahnya belajar sabar dari itu. Iya ya usia dia lo nggak bisa duduknya lo. Tak hitung tadi itu hanya 10 detik itu dia pindah lagi. Nah coba sekarang kamu yang coba belajar berteman sama dia itu juga mencoba. Ayo tak sama aku. Dia nggak mau loh Nah betapa kamu nggak itu sayang betul kan orang tuanya. Iya terus aku itu tadi tuh nyoba begini. Jadi akhirnya dia mencoba membuat satu ruang emosi yang kemudian disalurkan kepada temannya. Ayo sekarang aku, tapi nanti kamu yang siang, kamu yang nyoba ya gitu. Berbagi job description untuk berteman dengan teman yang istimewa. Itu kalau kita memaknai semua yang ada di sekitar kita itu dengan makna yang positif, insya Allah ya akan positif juga untuk kita gitu. Itu salah satu teknik yang bagus ya, promoting acceptance kan. Itu jadi memang kita ayo untuk menerima suatu keadaan ya kan, betul. Untuk bisa dapat get it sama orang dan lain sebagainya. Ya nyoba dulu ya kan, dan ngobrol biar naik level ya usia. Iya dong. Bisa nerima apapun keadaan. Iya, bahkan itu menjadi salah satu obat hati kan kalau kita berteman dengan orang yang soleh, orang yang tepat. Dan kalau tidak salah ingat di dalam satu dunia metafisik itu kan ada gelombang elektromagnet setiap manusia itu ada. Itulah kalau menjelaskan tentang teman-teman atau ulama-ulama kita yang ahli sholat. Mungkin di pelatihan sholat terapi sholat itu bahagia itu kan disampaikan juga mungkin karena gelombang elektromagnet setiap orang itu memilikinya. Kemudian ketika Allahu Akbar bersama-sama ketika jamaah itu makanya ada 27 kelipatan yang dihadirkan setiap jiwa untuk saling menguatkan itu, mengeratkan. Nah, itu juga kadang-kadang kita diberi Allah juga berbeda-beda ya Mbak Fe ya. Jadi ketika kita menjadi orang yang lebih PK, misalnya saya melihat Mbak Fe hari ini kayaknya agak kurang sreg dengan kedatangan saya misalnya, tapi nggak mungkin kan kamu selalu bahagia kan? Iya dong, kan kita langsung happy bareng di awal. Ya kadang-kadang kita begitu. Satu hal yang kadang-kadang kepekaan itu harus kita waspadai adalah satu, masih ingat bahwa di dalam dada kita itu sama-sama ada dua potensi, fujur dan takwa. Ada 88 kali malaikat yang disebutkan, sehingga 88 kali pun syaitan itu disebutkan. Nah itu tinggal kamu mau nurut yang mana, ayo gitu kan. Sedangkan kita gitu ya. Iya, sedangkan kita dijaga dua malaikat yang selalu setia gitu kan. Nah makanya udah ready nyatet yang mana nih. Betul, kesadaran itulah yang kadang-kadang Masya Allah ya, perjuangan itu tidak pernah berakhir ya. Maka ketika kita terhadirkan gitu, ada orang yang menyampaikan gelombang yang agak negatif, pilihannya adalah satu, kalau Anda bisa menghadapi dan mengubah itu menjadi positif, lakukan gitu dengan bismillah karena Allah. Tapi kalau misalnya kayaknya hari ini saya juga sedang terganggu, maka minimal dihindari dulu supaya kita juga bisa tenang, tidak membuat hal yang malah lebih kacau. Ya biasanya begitu sih.
beda Siap, pikiran, beda usia, beda macam kita punya banyak beda perbedaan gender kan. ya. Iya Gender tentu. juga. Masya Allah. Masya Allah. Mitra Muslim. Oke, nanti kita ngobrolnya biar lebih seru lagi. Yuk Mitra Oke. Muslim gabung lagi. Nanti juga mau baca Umi Maryam nih, menyoroti antara laki-laki dan perempuan, keren nih. Nanti kita Nah, baca oke. di terakhir aja ya. Boleh. Mitra Muslim. Jangan kemana-mana, Siap. tetap bersama kami dalam program Mozaik. Kami segera kembali. Dan ini pertanyaannya Umi Maryam yang harus kita baca. Baik, semoga nih. kita bisa diskusi dari sini. Betul banget, pria itu sangat istimewa. Kalau nggak ada pria, ya nggak ada keturunan gitu kan. Nah, apakah ada nabi wanita? Kan nggak ada kan, gitu katanya. Semuanya itu pria, pemimpin juga kebanyakan pria. Jadi pria itu sangat istimewa. Tapi jangan lupa, pria tanpa wanita bukan apa-apa. Nggak sempurna, seru banget. Salam sehat ya Mbak Fe, Ustazah semangat. Iya, Masya tentu Allah. saja. Makanya tadi itu pertanyaan yang dasar-dasar juga hadir loh Umi. Jadi mengapa kok perempuan itu beda sama laki-laki? Bahkan kenapa kok ininya saja berbeda? Ini jadi fisiknya gitu kan. Sensitivitasnya Betul. Ya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan dasar yang kalau alhamdulillah sudah bisa terbuka di usia mereka yang dasar ini, dan kita benar untuk menyampaikan secara keilmuan, kemudian ditambahkan lagi dengan penguatnya adalah Quran dan hadis, maka insya Allah akan cukuplah sebagai bekal mereka untuk bisa bersikap menjadi yang terbaik lah insya Allah gitu. Nah, makanya tadi saya juga bilang begitu, tetapi kembali lagi Allah itu hanya memperhitungkan yang takwa gitu kan. Kuncinya itu poinnya. Poinnya di situ. Jadi mau laki-laki mau perempuan yang kalau kemudian dia bertakwa kepada Allah, maka itu adalah sebaik-baik kepribadian. Yes. Akhirnya saya bawa juga. Terus kenapa nih ada satu yang membuat laki-laki itu istimewa? Ingat julukan pertama yang diberikan oleh masyarakat saat itu kepada Rasul apa? Al-Amin. Betul sekali. Yang dapat dipercaya. Yang dapat dipercaya. Jadi kalau kita tidak memiliki keunggulan kepribadian itu, maka dari mana orang akan melihat kita? Nggak bisa gitu kan. Akhirnya mereka iya. Dan itu tidak hanya sekali loh ya. Jadi jangan hanya jadi ke anak-anak kita juga begitu. Mungkin hari ini mereka mendengarkan dengan baik gitu kan. Terus lupa lagi, namanya juga anak-anak yang dapat. Kita aja yang dewasa hari ini ngerti habis baca buku. Ternyata begini ya. Oh saya berarti bagian ini nih yang kurang. Buku ditutup, kita dapat masalah baru, bisa hilang loh ya. Bisa banget dengerin ceramah tausiah pagi ini, sore prakteknya udah kurang-kurang biasanya. Nggak usah urusan begini, urusan kita ngapalin Quran Mbak Fe. Jadi kan dulu saya itu hafal juz 30, terus lama tidak di murojaah, akhirnya dulu sih pernah, sekarang lupa. Pernah gitu kan ya. Baik-baik, Masya Allah Mitra Muslim. Yuk boleh banget, masih kita tunggu deh. Masih ada beberapa menit-menit terakhir nih. 0315645555. WhatsAppnya juga boleh ya di 0855300938. Oke. Tapi kalau tadi kan kita udah bahas ya, ngobrol yang naik level yang kayak gimana gitu kan. Ada betul. penerimaan dan lain sebagainya gitu. Tapi sekarang kita balik sedikit. Oke, apa itu? Apa yang harus dikurangi dari ngobrol? Ya kalau ilmu sosiologi lah, sosiologi psikologinya ya, jangan sampai kita yang dominan itu, karena biar sama-sama berkualitas maka harus ada dua kesempatan yang sama. Tapi memang ketika misalnya kita mendengarkan orang yang berilmu, ketika kita misalnya di pengajian ya kita benar-benar harus merelakan diri bahwa kita jadi pendengar gitu. Nah, itu dia. Masa kita kemudian ada ustadznya terus kita juga pengen ngobrol kan ya aneh juga kan. Ya artinya kita mampu menempatkan diri pada tempat yang benar sehingga kualitas kita satu, ilmunya dapat, kemudian kita juga akhirnya bisa belajar tentang karakter orang itu kan. Nah, naik level di sini kan pastinya ketika sama dengan belajar ya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi memahami, dari memahami kemudian mengimplementasikan, itu kemudian menjadi kebiasaan kita. Dan itu semua dimulai dari cara berpikir kita. Kalau dari pertama
kita sudah menyediakan untuk belajar ya insya Allah itu nanti akan sampai pada karakter kita bahwa alhamdulillah menyusun sedemikian rupa perilaku-perilaku itu akhirnya menjadi karakter. Itu kan prosesnya tidak sebentar, Tidak mudah juga. dan tidak mudah itu. Karena kita masih punya ego kan, Iya, egosentris juga dari diri kita betul. yang pingin didengerin lah, pingin menang di perbincangan itulah, pingin yang tampil paling baik. Kayak kita punya banyak pengetahuan gitu lah. Nah, Yes, itu berarti of kan course. juga memilih tema ya. Jadi Ya, misalnya di ya. dalam satu diskusi itu kok temanya kayaknya ini debat kusir, sudah tinggalkan saja. Kemudian biar kita ini ya cari komunitas yang lebih bisa sama-sama. Kayak tadi tuh disuruh mendengarkan suara muslim. Seru itu tadi ininya apa informasi yang disampaikan sama Ustadz siapa pemilik Quran itu. Iya ya, Ustadz Fatih Karim. Ya itu bagus banget itu. Masya Allah banget. Masya ya. Allah. Oke, baik. Wah, ini juga ada dari YouTube. Pak Handi nih ya, menjada wajada katanya beliau. Ya. Umum Madrasatul Ula juga gitu ya. Oh, tadi bahas yang pria, sekarang beliau bahas Oh. yang wanita juga ya. Ya insya Oke, Allah oke. itu Menarik. saling melengkapi lah gitu. Makanya berpasangannya kan laki dengan perempuan. Nah itu ya udah jelas ya, Mitra Muslim gak usah ditawar lagi. Oke, baik Oke. Ustazah, ini beberapa menit terakhir Ya. mungkin bisa kita sampaikan kesimpulannya di pagi hari ini, biar ngobrolnya bisa naik level. Wah, Iya. siapa tahu yang atas-atas juga denger ya, atau yang dimanapun berada ya Mitra Muslim, biar kita naik level bareng-bareng. Iya. Ya, monggo. Nah, baik. Perbedaan kita dengan makhluk lain adalah kita punya akal yang dengan akal itu kemudian Allah memberikan kesempatan untuk menjadi mulia atau sebaliknya. Kita diciptakan Allah di dalam surat Al-Insyirah atau bukan Al-Insyirah, Lam ya, Nasrah. yang Al-Insyirah fi ahsani taqwim. Atin. Jadi Allah menciptakan kita semua sama, tapi kemudian jika kita mau maka Allah yang akan meninggikan derajat kita atau Allah pun yang akan menurunkan derajat kita. Dan salah satunya untuk meninggikan derajat level kita itu adalah dengan ilmu. Makanya di situ ada banyak pengingat ketika di surat Yusuf terakhir itu juga, bahkan kisah Yusuf pun itu akan menjadi hikmah bagi orang-orang yang bisa belajar di situ. Nah, obrolan kita yang bisa kita hindari sesuatu yang tidak baik, maka itu akan memperlihatkan bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah cerminan dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat gitu. Jadi kalau kita masih belum bisa mengerem hal-hal yang seharusnya tidak kita ucapkan, bisa jadi karena pikiran kita, hati kita juga masih terkotori oleh pengetahuan-pengetahuan yang akhirnya muncullah kalimat-kalimat dari obrolan kita itu. Nah, jangan pernah lelah untuk memperbaiki diri, karena sekali lagi kita tidak pernah tahu. Boleh nggak kalau saya tutup hari ini dengan kisah nyata gitu? Boleh. Jadi Ayo, ada dua saudara gitu. Saudara ini kebetulan diberkahi, satunya keluarganya kaya raya, dan ini kisah nyata ada di kota Madinah. Saya mendengarkan dari salah satu ulama kita. Kemudian satunya si adik itu alhamdulillah diberkahi dengan kehidupan yang sangat religius gitu. Beliau sangat baik ke masjid, semuanya Quran juga sudah hafal. Kemudian kakaknya diberkahinya dengan ujian ujian kekayaan itu, kemudian mendirikan klub malam dan semuanya gitu. Pada suatu ketika mereka bertengkar, kemudian kakaknya dengan sangat kasar bilang, "Sudah, kalau kamu ingin buktikan bahwa dirimu itu sangat baik dan ini bukan ujian, maka kita tukar aja tempatnya. Aku akan menjadi dirimu dengan tempatmu, tapi kamu juga akan jadi diriku dengan tempatku." Gitu. Akhirnya awalnya masih bisa nahan tuh, imannya masih sangat kuat si adik. Oh ya, oke lah dia usahanya punya itu, dan kemudian akhirnya pada satu titik Allah berkehendak membalik semuanya beneran. Si kakak dekat dengan Al-Quran dan ibadah di masjid, si adik akhirnya terjerumus. Maka wallahu a'lam, kita tidak pernah tahu apakah kehidupan di akhir kita itu seperti nauzubillah contoh yang tadi. Maka jangan
jangan pernah lelah untuk menjadi pribadi yang baik. Dan pribadi yang baik dimulai dari apa? Kita dekat dengan Quran dan meningkatkan ibadah sebisa mungkin. Itu insya Allah. Nauzubillah ya, semoga tidak terjadi dalam kehidupan kita. Amin 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 ya robbal alamin. Makanya selalu deh tagline kita ya, baik aja nggak cukup. Ya, baik aja nggak cukup. Baik saja tidak Paksa cukup. diri untuk baik. Karena memang awalnya bisa jadi kita dipaksa dulu loh Iya. Mitra Muslim untuk bisa konsisten gitu ya Ustazah ya, Betul. benar-benar intens bisa deket sama Allah. Itu deh yang paling penting, gak ada obat selain obat penting itu ya. Obat Insya Allah demikian ya. Oke. Minggu depan kita tunggu dari Lumajang. Lumajang ya? Ya betul. Betul, Lumajang, dari Tulungagung, Tuban dekat dengan saya loh. Deket Lamongan Dari ya? Batu. Oke, sejalur. Batu. Oke. Dan juga Tulungagung ya. Yes. Terima kasih Ustazah waktunya Sama-sama. siang hari ini. Sehat selalu ya Us ya. Biar Insya bisa Allah. selalu menemani kita dengan banyak inspirasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Waalaikumsalam selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga. Baik, terima kasih. Dan juga untuk Anda Mitra Muslim, terima kasih juga ya yang sudah mendengarkan, sudah sambung silaturahminya. Terima kasih sudah menepati janji untuk berinteraksi bersama kami. Saya Fidelita Putri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih juga untuk rekan Elsa Khairunisa, produser kita juga, dan 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, Barakallah Mbak Kiki ya, kemudian juga Mahfud Manaf Suara Muslim Tuban, 88,7 FM, 97 Mitra FM Batu, rekan Helmi dan juga Anwar ya di 96,2 Samara FM Tulungagung. Videografer kita di pagi hari ini ada Kang Yuda Setiawan. Terima kasih juga. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Fe pamit dulu. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.